walaupun emang dari awan pada hujan yang menjadikannya tiada. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku di podcast Kata Kita. Kata siapa lagi kalau bukan Kata Kita. Nah, kenalin, nama aku Ahmad Fendi. Mungkin dari mbak-mbak cantik yang ada di kanan kiriku nih mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari mbak yang ada di kananku. Halo, aku Tiffany Gloria, bisa dipanggil Tiffany. Hai, aku Uli Sukma Putri Syahaan, biasa dipanggil Uli. Halo, nama aku Suci Indasari, bisa dipanggil Suci. Halo, nama aku Sofia Yuniza, biasa dipanggil Sofia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai faktor emotif dalam kumpulan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, yang mana dalam hal ini kita mengambil dari jurnal, yaitu karya dari Muhammad Irwan dan Nita Widiati dari Universitas Negeri Malang. Pas banget gak sih? Sekarang kan lagi musim hujan ya. Kita juga lagi bahas karya kumpulan-kumpulan puisi yang berkaitan juga dengan hujan. Nah, bener banget, Mbak. Jadi stay tune. Nah, kali ini kita akan membahas dengan ada apa sih dengan Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tipografi yang ada di puisi Hujan Bulan Juni. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Tiffany. Mungkin dari Mbak Tiffany, apa sih tipografi itu? Jadi ini ya, tipografi itu gaya penulisan dari pengarang. Dan tipografi ini tuh berfungsi untuk menunjukkan visual artistik di dalam suatu karya puisi. Kalau di puisinya Sapardi Djoko Damono itu yang di berjalan ke barat waktu pagi hari itu, di situ tuh menunjukkan penekanan di kata waktu aku dan aku. Di situ itu waktu aku ditulis di sisi kiri dan di bawahnya itu menjorok ke kanan. Jadi itu menunjukkan visual artistiknya. Dan waktu aku dan aku ini tuh menekankan menunjukkan untuk makna tersirat gitu loh. Jadi aku ini tuh digambarkan sebagai memiliki hubungan dengan di sekitarnya gitu. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa setiap penulis puisi itu punya ciri khas masing-masing ya dalam menulis tipografi itu ya? Kalau menurut saya bukan ciri khas masing-masing ya. Jadi tipografi itu tidak harus melulu kayak satu pengarang itu memiliki satu ciri penulisan tipografi gitu. Oh, oke. Mungkin dari Mbak Uli ada pendapat lain nih tentang tipografi. Jadi bisa dibilang kalau tipografi itu kalau diibaratkan manusia, tipografi ini tubuhnya ya. Maksudnya proporsi tubuhnya itu bagaimana, dia tinggi atau pendek atau bagaimana. Jadi bisa dikatakan seperti itu ya. Iya, makanya tadi kan saya sebutkan visual artistiknya gitu. Oh. Mungkin dari teman-teman yang lain nih ada yang ingin disampaikan terkait tipografi yang ingin kita bahas, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas nih. Ada tipografi, ada bunyi, diksi, imaji, dan kata konkret, dan lain sebagainya. Berarti kan tipografi itu tidak harus sesuai sama puisinya ya. Misalkan ya, ada puisi tentang menikah gitu ya, kan ada tentang kawin. Nah, tapi tipografinya itu bentuknya burung gitu. Berarti itu bebas ya, terserah penulisnya gitu. Tipografinya terserah mau gimana. Kalau gitu ya, gimana Kak? Sama tadi kan menunjukkan contohnya kawin ya. Gimana menunjukkan visualnya kawin itu? Kalau menurut saya, kalau burung tadi bisa, kalau di dalamnya itu burung. Kayak ini tadi kan hujan berjalan ke barat, kan tidak menunjukkan orang yang sedang berjalan atau menunjukkan matahari, tapi dia menunjukkan dengan menjorok, di bawahnya itu bagian menjorok gitu. Menurut saya gitu. Jadi dilihat dulu ini yang mau dibahas apa gitu. Jadi tidak apa-apa kalau visualisasinya itu tidak sesuai makna dan isi dari puisi tersebut. Kalau menurut saya tidak boleh, karena biasanya penulisan tipografi tertentu itu menunjukkan makna tersiratnya gitu. Oke, berarti itu ya teman-teman mengenai tipografi. Nah, tadi kan kita sudah bincang-bincang mengenai tipografi yang ada di dalam kumpulan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nah, mungkin mbak-mbak yang ada di kanan kiriku ini mau membahas yang lain juga, misal ada diksi, ada kata konkret, dan lain sebagainya. Mungkin dari Mbak Sofia.
Kalau dari aku ya, aku lebih memperhatikan ke diksinya mungkin ya. Yang aku lihat itu kan diksi itu adalah pemilihan kata sih. Nah, benar. Dan puisi itu kan bukan karya yang formal. Jadi menurutku penggunaan diksi dalam sebuah puisi itu kan pastinya secara bebas kan oleh sang penulis. Gitu. Nah contohnya kan kita ngambil dari kumpulan puisi di buku Hujan Bulan Juni tadi. Jadi di situ kan ada yang namanya puisi bunga-bunga di halaman. Jadi Bapak Sapardi ini di situ menggunakan kata suara pakai W. Seharusnya itu kan pakai U sih. Iya. Itu adalah pemilihan kata yang memberikan keestetikan. Jadi unsur estetik ke puisi tersebut gitu loh. Jadi penulis itu bisa sebebas-bebasnya mengubah-ubah diksinya. Yang paling aku ingat juga di puisi Pada Suatu Hari Nanti pasti udah tahu semua ya. Iya. Nah di situ pemilihan diksinya itu benar-benar menyentuh karena memiliki makna yang dalam. Kan pada suatu hari nanti. Nanti di situ itu bisa aku anggap ya sebagai kelak lah ibaratnya. Lalu di situ ada jasad, ada suara, ada impian gitu. Mungkin Bapak Sapardi ini ingin memberikan sesuatu yang terwujud, yang tidak terwujud, serta impiannya lah. Wah, keren sih ya. Keren banget. Mungkin dari teman-teman yang lain nih ada yang ingin bincang-bincang lagi tentang diksi yang sudah Mbak Sofia tadi sampaikan. Dari Mbak Uli mungkin? Sudah cukup keren sih penjelasan dari Kak Sofia. Dan saya juga amazed banget sama Bapak Sapardi ini di puisi-puisi yang Mbak Sofia sebutkan tadi. Keren. Mungkin dari Mbak Suci atau Mbak Tiffany ingin menyampaikan juga, mau Aku ngobrol-ngobrol juga nih. pernah itu ya baca di artikel kalau diksi itu bukan hanya pemilihan kata, tetapi ungkapan dari si penyair dan dituangkan di dalam karya puisi tersebut. Seperti itu. Nah, berarti dalam hal ini tiap penulis, tiap penyair itu memiliki diksinya sendiri, kan nggak mungkin ya. Misal contohnya karya Hairil Anwar dalam puisi Aku, itu kan pasti memiliki diksi-diksinya beda-beda. Jadi nggak harus sesuai Hairil Anwar diksinya seperti ini, seperti Djoko Damono diksinya seperti ini, kan nggak mungkin ya. Iya. Nah, jadi diksinya itu sesuai dari apa yang ingin dia bahas gitu ya, supaya tersampaikan gitu ya, Dan dari tambah bumbu-bumbu lah gitu ya sama si penulis ini. Dan unsur keestetikannya juga. Benar-benar. Oh ya, tadi saya juga notice kalau di penjelasan Mbak Sofia tadi ada kata suara itu pakai W. Jadi itu termasuk penyimpangan fonologis juga ya? Iya benar. Oh. Dan penyimpangan seperti itu tuh udah biasa gitu di puisi. Jadi nggak digubris lagi. Jadi itu udah hal biasa dan nggak apa-apa gitu. Jadi kalau penyimpangan ini hanya fonologis aja atau bisa Nggak dari bisa di morfologis? morfologis juga. Penyimpangan makna itu kadang juga bisa ya. Misalkan kan kita berkabar, itu kan di bahasa Indonesia mungkin hal itu berkabar itu kan jarang sih digunakan. Iya. Mungkin maksudnya itu memberikan kabar kali gitu. Oh, jadi gitu ya. Jadi penyimpangan dari aspek-aspek bahasa bidang linguistik itu udah lazim Biasa. banget ya di puisi. Oke. Ya. Nah guys, aku tuh mau curcol sedikit ya, curhat colongan dikit nih. Aku dari SD, SMP, bahkan SMA dan saat ini juga masih belum paham tuh dengan detail masalah majas. Kalau menurut aku ya, majas itu kan kata kiasan yang menggunakan kata-kata konotatif yang mungkin maknanya tuh kita tuh kurang paham akan makna kiasan yang emang dibuat dari penyairnya itu. Bukan makna sebenarnya gitu ya. Bukan Makna tersembunyi lah maksudnya. Nah, itu bisa dikatakan kayak gitu. Nah di buku atau kumpulan puisi dari Sapardi ini kan ya yang Hujan Bulan Juni kan ada puisi yang fana adalah waktu tuh, dimana tuh kayaknya ya barisnya kalau nggak salah itu memungut detik demi detik. Itu termasuk majas gak sih? Iya kan? Termasuk sih, soalnya kan itu masuk ke dalam majas metafora gitu. Kayak majas kan ada banyak majas sih. Nah, yang katamu sebutin tadi itu masuk ke dalam majas metafora. Hal ini juga sesuai dengan jurnal yang aku baca ya. Itu jurnal dari Universitas Negeri Malang yang mana majas itu menjelaskan kata-kata yang konotatif, yang bahasanya tuh mungkin tidak sebenarnya ada, tetapi penyair menggunakan itu untuk memperindah, kayak
membuat estetik gitu wis. Misalkan yang memungut tadi ya, memungut waktu demi waktu, detik demi detik misalkan ya, itu kan nggak pasti memungut yang seperti kita memungut barang gitu kan ya. Ya gak mungkin kan kita mengut waktu. Iya, iya. Iya, iya. Ya itu wis, kayaknya apalagi kan emang kebanyakan dari teman-teman kita kan nggak tahu ya yang namanya majas itu gimana. Walaupun emang dari SD kayaknya kita ya, Iya, yang dari SD. diajari tentang majas-majas. Secara Iya. spesifik lah ini. Tapi kan kayaknya kita kebingungan di Iya, majas. iya. Nah, balik lagi tadi, sesuai pengertian majas adalah makna kiasan atau makna yang bersifat konotatif gitu. Jadi majas ini yang bisa membedakan kayak puisi sama karya lain gitu ya. Nah, Jadi benar kan ya. jadi sih kayaknya. ya. Tapi di novel bukannya ada Majas majas. juga ya? Iya, maksudnya kalau di puisi ini kan lebih memperindah ya kayak itu tadi gitu loh. Oh iya. Jadi majasnya beda kan ya sama yang di novel. Tapi Kayak sama menjadi ciri khususnya puisi Iya, gitu loh. Tapi sama-sama menambah keestetikan gitu iya. ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah ngobrolin nih tentang tipografi, tentang diksi, majas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai imaji. Mungkin dari teman-teman atau dari Mbak Suci sendiri, apa sih imaji itu? Kalau sepahaman aku ya teman-teman, jadi imaji itu bisa disebut citraan dalam sebuah karya puisi. Dengan kata lain, imaji itu susunan kata yang dirangkai oleh seorang pengarang itu yang bisa membuat si pembaca itu berhayal atau berimajinasi tentang apa yang diungkapkan oleh si penyair itu. Nah, imaji sendiri itu ada 3. Ada imaji penglihatan, ada imaji pendengaran, ada imaji perabaan. Nah, untuk contoh penerapannya itu ada dalam puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Pada Setiap Malam. Pada suatu malam, pada penggalan puisi yang berbunyi setiap didengarnya sendiri suara sepatunya. Nah, jadi di situ itu imajinasi dari pembaca itu dimainkan ya. Seolah-olah pembaca itu mendengar suara sepatunya. Berapa Gitu. suara? Ya, itu Suara termasuk sepatunya. imaji pendengaran. Iya, jadi maksudnya dari puisi itu gitu ya. Ya, Misalkan kalau misalkan menatap orang itu berarti kita kan diajak untuk membayangkan ya. Misalkan ada aku menatap orang itu. Berarti kan kita diajak untuk seolah-olah ikut menatap gitu ya. Oh iya iya benar. Oh, jadi imaji ini juga berkaitan dengan Indra ya. indera Indra. seluruh tubuh Iya, kita iya. ya. Enggak sih, tadi dia menjelaskannya 3 kan. Ya. ya ada indera penglihatan, ada pendengaran, dan ada perabaan juga. Semuanya, Mbak. Nah, karena kita sudah bahas tadi ngobrolin banyak hal ya, dari tipografi, imaji, majas, diksi. Nah, kita mau ada challenge nih buat kita berlima. Kita akan memimpa siapa yang paling beda sendiri, itu yang harus membaca puisi. Akhirnya kita memimpa dulu siapa nanti yang beda sendiri, itu yang harus baca puisi. Yo. A few moments later. Enggak. Siap-siap. Berdiri Nah, dong. kali Berdiri ini ya. aku lagi mau baca puisi ya, karena aku kalah main pembuka ya. Jadi aku harus baca puisi karya Sapardi Djoko Damono, judulnya Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempatkan diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Mantap. Nah, itulah tadi kita sudah pembahasan ngobrol banyak, namun kayaknya ada yang kurang kalau misal kita tidak membahas kata konkret. Nah, kata konkret, yuk monggo Mbak Uli mungkin ingin disampaikan
Apa sih kata konkret itu? Kenapa di dalam puisi itu harus ada kata konkret? Jadi kata ini sepemahaman saya. Jadi kata konkret itu untuk mengkonkretkan sebuah hal yang absurd, yang random lah ya. Itu seperti tadi puisi yang saudara Effendi jelaskan kan, itu tadi ada, bentar saya baca lagi. Ini di sini, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah di sini tuh penggalan kalimat tersebut, penggalan puisi tersebut gunanya itu untuk mengkonkretkan puisi itu terhadap hal absurd atau hal-hal random gitu loh, hal yang tidak wujudnya itu tidak gitu loh, tidak berwujud gitu. Tidak berwujud. Gitu. Nah, tadi Mbak Uli sudah menyampaikan mengenai faktor emotif kata konkret, dan itu menjadi obrolan terakhir kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah ngobrolin banyak hal, sudah ngobrolin kumpulan puisi apa ya? Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nah, di akhir kata saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum itu sampai ketemu lagi di podcast Kata Kita. Kata siapa lagi kalau bukan Kata Kita. Dadah. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya. Sapardi Djoko Damono yang duduk pada suatu malam. Nah, pada malam puisi yang berbunyi setiap didengarnya suara sepatunya, itu menunjukkan bahwa di podcast Kata Kita. Nah, sebelum itu mari kita kenalan kepada narasumber. Ada 4 narasumber. Kita kenalan kepada narasumber. Ada 4 narasumber nih. Namun nih, yang pertama mungkin dari Mbak yang ada di sana, silakan mengenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Fani Gloria. Halo, nama aku Risma Lucian, panggil Uli. Halo. Iya. Jadi gini loh. Ya kan saya kamu tahu. Tadi kan sudah membahas mengenai tipografi nih. Ada apa sih selain faktor emotif tipografi? Stay tune di YouTube kita di PBSI UNED 2021. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Dadah.